Sere. Yeah. So good morning, everybody. Today we would like to have the meeting of introduction to academic writing by using online, not in face-to-face mode, because I'm in Jakarta to attend the Minister of Education program, yeah, in 4 days. So I cannot come to the class for you to teach in face-to-face teaching mode. Yeah, but no problem, because we have other platform, yeah, other ways to meet you each other by using Zoom online. Yeah, and the meeting for today is not too long, because at 8:30 I need to attend again the program of Minister of Education about literacy education. So I'm so sorry for that. Then we can continue for the next week. Yeah. And what I'm going to teach you today is about the project. Yeah. Let me share. Okay. Sure. Then okay. We have here the project of book summary writing. Yeah. In this semester, you need to do the project. What the project you need to do is summarizing a book. Summarizing book, or we can say meringkas atau merangkum book. Yeah. The book you need to summarize, I will upload in WhatsApp group. So you need to read from the beginning to the end, all the content of the book. Yeah. Then you need to summarize it into one piece of paper only, or only 3 paragraphs. Yeah. But don't worry, because I would like to describe and explain step by step what you need to do in the project of book summary writing. Okay. Yeah. Let's for the example. Yeah. Let's see for the example here. This is a book. Yeah. We have the book here with the title of the book is Songs from Sweden, Shaping Pop Cultures in Globalized Music Industry. Yeah. This book has 188 pages, and also it consists of several chapters. For example, here, several chapters. Yeah. Chapter 1, Introduction. Chapter 2, Local Music in Global Network, Circulation, Repetition, and Hybridity. And Chapter 3, the main players. And Chapter 4, Analysis of Swedish pop music. And the last one is the difference. And also, this book consists of concluding thoughts. Yeah. So this book consists of 5 chapters. Starting from the first chapter's introduction, you need to read, yeah, again and again. Then please take the main point of these chapters. Yeah, it is the chapter 1, and it's the chapter 2,
local music in global network. Okay, and this is chapter 3, the main player. You need to read all this content, then you summarize. Yeah. Okay. This is chapter 4. Yeah, in analysis of Swedish pop music. And the last one will be chapter 5, concluding thought, or concluding remarks. Yeah. So what you need to do is to summarize all the content from page 1 to page 10, 188, into several or some paragraphs only. Maybe it's about 3 or 4 paragraph only. Jadi merangkum sebuah buku, mengambil the main point, ada important information from the book. Okay. Okay, is there any question? Yeah. Okay. The question is how to do that. How to do that? This one, I'm going to share you how to do summarizing. Okay. Here we have a project of book summarizing. Yeah. This project consists of introduction to the project, summary writing outline, summary writing practice, and also the feedback. Yeah. Introduction. What is summary writing? Book summary writing is a project to summarize the most important information from the book we read. It covers about the important points of book content. The length of summary book is about 500 words. So we only have 500 words. Yeah. From a lot of pages, but we extract into only 500 words. Yeah. This is one example of the book you need to paraphrase, and also this one book you need to paraphrase. Yeah. Okay. Nah. The outline of summary writing project. Apa yang harus dirangkumnya? Satu, pengantar, introduction. Itu 2 kalimat. Ya. Introduction, you need to write 2 sentences or maybe 3 sentences only. Ya. This is the book. Ya. Review of songs from Sweden, Shaping Pop Culture and Globalist Music. Buku ini memiliki kontribusi yang menarik dan mengupdate studi sebelumnya yang mencoba memahami kesuksesan relatif bagaimana industri musik di Swedia. Sebagaimana Junction dari tahun 1990-an sampai sekarang. Junction sebagai penulis itu mengambil poin intinya dari sosial, konteks sosial dan industri musik, dan menyatakan bahwa industri musik Swedia telah bertransformasi dari 1.0, dari versi 1.0 kepada versi 2.0, jadi versi website ya, yang tradisional ke website. Transformasi ini ditandai dengan produksi musik daripada produksi artis. Jadi kalau 1.0 dia lebih banyak memproduksi penyanyi-penyanyi gitu ya, seniman-seniman. Tapi kalau yang terbaru 2.0 atau web based, internet based, atau mobile based yang berkaitan dengan teknologi, dia lebih banyak memproduksi musiknya ya daripada
senimannya atau penyanyinya. Hal ini merupakan poin yang sangat relevan karena juga memberikan kondisi untuk pengembangan lebih jauh dalam industri musik global di tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Akan tetapi tujuan buku ini untuk mencoba memahami bagaimana penulis lagu-lagu atau produser lagu-lagu Swedia yang berkelas di Stockholm, yang banyak berkecimpung di kota Stockholm, mengembangkan reputasi internasional dan jaringannya. Lebih spesifik lagi, buku ini mencoba meminta atau mempertanyakan kesuksesan seniman yang mampu dikomersilkan dengan memiliki kekuatan kemudian elemen melodik berdasarkan berbagai macam pengaruh yang melalui pengaruh global, gitu ya. This is the example of introduction. So you need to write the introductions like this. Ya. Meskipun banyak bukunya tebal, tapi dirangkum menjadi beberapa kalimat ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Hanya 4 kalimat. Oke. Lalu then what you need to do is the main topics ya. Ini kan pengantarnya. Lalu the main topiknya seperti apa? The main topic. Oke. Ini the main topic with this book. Dengan buku ini, Johnson, penulisnya, joins a new strand of literature, memberikan studi literatur yang menganalisis industri musik yang berkaitan dengan masyarakat global dan ekonomi global yang memberikan perhatian seperti konfigurasi spasial yang baru dan produksi hybrid dan kompleks, metode produksi hybrid dan kompleks. Nah, kemudian di perspektif saya, buku ini kan sebagai penulis kitanya. In my perspective, buku ini memberikan kontribusi yang nyata ke dalam karya-karya para penulis lagu, baik di dalam maupun di luar studio, dan bagaimana karya-karya profesional dan kreatif mereka. Dan juga buku ini membahas permasalahan sejumlah mitos-mitos mengenai industri musik dan karya kreatif seperti peran iklim, kemudian inspirasi. Nah, lalu buku ini juga merupakan bagian yang penting dalam untuk dianalisis. Seperti contohnya di chapter 4, Johnson menekankan dimensi hubungan sirkulasi, bagaimana budaya dan musik menunjukkan produksi musik di Swedia. Itu isi buku ini ya. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam buku. Jadi kita tidak perlu ngarang isinya apa, tulis saja apa yang ada di dalam buku gitu ya. Karena kita tugasnya adalah merangkum, bukan mengeluarkan ide, merangkum. Jadi ini ada di dalam buku, kita tinggal baca. Then, nah kan introduction sudah, kemudian main topic sudah. Nah sekarang what you need to do after that, you need to write a critical evaluation. Jadi evaluasi kritis terhadap buku ini. Oke, nah ini. For some with interest in Swedish pop music, untuk beberapa ketertarikan musik Swedia, buku ini menambahkan sedikit informasi. Namun demikian, main achievement bahwa Johnson, buku ini bagus karena Johnson dia mengambil banyak materi untuk menciptakan narasi mengenai bagaimana keajaiban musik Swedia berbasis
internet. Akan tetapi ya, Johnson memanage different industri, mencoba merangkai industri musik dan karya-karya kreatif di previous made, kesimpulan yang dibuat sebelumnya. Di sini saya I believe, nah kalau ini pendapat kita penulis. Di sini I believe, saya yakin bahwa buku ini akan bermanfaat untuk para aktor dalam memahami konteks institusi dan struktur tentang musik Swedia. Konsep yang digunakan dapat memberikan kerangka teori yang bagus dan nuansa ya, hazanah dari perspektif relasional, translocality. Akhirnya buku ini memberikan isi empiris yang berdasar, tapi there is room for more critical approach. Nah, ini kritiknya. Tapi masih ada ruang untuk refleksi kritis lebih lanjut berkaitan dengan proses material empiris seperti inklusi dan exclusion. Oke. Akhirnya ini masih critical evaluation ya. The important insight from the book, sesuatu yang menarik dari buku ini, bahwa Johnson sebagai penulis mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana estetik pop musik Swedia dan bagaimana hubungannya dari kurun waktu. Sepengetahuan saya, tidak ada ambisi yang memahami dan merangkai isu-isu pada hal ini, dan chapter ini memberikan interesting insight untuk creative book in unique time and place, untuk memberikan karya kreatif yang unik di sepanjang waktu dan tempat. Namun untuk membahas gaya Swedia dan non-Swedia di dalam organization, nah kalau if you are the least interested in creative book in Swedia, kalau tertarik untuk mengkaji karya kreatif dari musik pop Swedia, buku ini layak untuk dibaca, memberikan pemahaman yang bagus buku ini, dan buku ini juga memberikan contoh-contoh example dan anekdot. Ya. Oke, jadi dalam merangkum itu ada pendahuluan beberapa kalimat, lalu isi buku, lalu evaluasi kritis. Ya. Oke. Is there any question? Ada pertanyaan? Sampai sini? Halo, tes. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Ya, bagaimana? Maksudnya tidak, Pak. Ya? Tidak, Pak. Oh, tidak ada. Oke, berarti siap ini ya, siap merangkum buku ya. Oke. I would like to share the book that you need to summarize through WhatsApp group, and you need to read, and you can submit the project in the end of UTS, before the UTS. And in the middle test, I would like to give you the feedback and also some revision. Then the final test will be submitted again. Ya. Jadi project UTS UAS-nya merangkum buku, tapi sebelum tes juga dikumpulkan nanti untuk mendapatkan umpan balik dari saya. Oke, nanti bukunya saya kirim, bukunya tentang ini. Pak, Ya, maaf, ada yang ingin ditanyakan lagi. silakan.
Bagaimana? Tadi kan kata Bapak 3/4 paragraf. Ya, Jadi tiap paragrafnya itu satu chapter atau digabung semua ya Pak? eh, tiap paragrafnya digabung semua. Ya, bisa. Jadi gayanya tuh boleh, bebas. Dia mau bahas per chapter, chapter 1 membahas ini, chapter 2 membahas ini, boleh. Bisa juga dia mengambil bagian-bagian penting saja di antara informasi yang didapat dari buku. Jadi ini adalah bagaimana si pembaca yang lain yang tidak membaca bukunya, mereka paham dengan tulisan apa yang kita rangkum, ya, merangkum buku. Saya berikan contoh ya. Ini bagaimana merangkum buku misalnya. Misal ini. Ini contohnya ya, buku review. Nah, ini banyak. Ini contoh pertama seperti ini. Ini hanya berapa kalimat? Nah, ini chapter 1 bisa, chapter 2 seperti ini gayanya, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Nah, ini bisa seperti ini cara merangkumnya. Lalu contoh yang kedua, cara merangkumnya ini. Ya, ini banyak. Ini banyak. Ada juga yang hanya satu lembar gitu. Nah, ini satu, nah, sedikit ini, hanya 2 lembar ini. Ya, contohnya. Kemudian ini hanya 1, 2, nah, hanya 2 lembar ya. Saya kirim ya contoh-contohnya ya. Nanti ke grup ya. Nanti buku yang harus dirangkumnya ada nanti saya kirim. Okay, is there any question again? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang pas bagian critical evaluasinya tuh itu evaluasi dari si penulisnya aja, apa kita boleh nambahin kayak refleksi hasil dari bacaannya kita sendiri tuh, Pak? Kalau critical evaluation itu harus dari kita. Jadi refleksi setelah kita baca, ya kita berikan refleksi kritis ya. Tidak menjatuhkan buku itu, juga tidak terlalu memuji buku itu. Jadi itu secara jujur aja dan normal gitu ya. Misalnya buku ini menyediakan informasi yang menarik tentang pendidikan menulis gitu ya. Akan tetapi ini sebenarnya bisa bisa dieksplorasi lebih dalam bagaimana dari perspektif gurunya gitu. Jadi refleksi kritis. Jadi masukan lah, istilahnya seperti masukan yang konstruktif untuk penulis buku. Begitu Indonesia. Berarti kita juga ngasih feedback kayak solusi gitu, apa kayak ngasih saran gitu Iya atas bisa, misalkan ada bisa, bisa, permasalahan. bisa ya. Ya baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Nanti kita bahas lebih dalam di minggu depan ya. Saya mau tanya Pak. Silakan. Habis. Jadi kan misalkan masih nyambung sama pertanyaan yang tadi yang 3/4 paragraf itu. Jadi untuk referensinya kita tetap masukkan atau tidak Pak?
Tetap dimasukkan. Tetap dimasukkan. Se- Seperti yang dicontoh, Pak. Seperti yang contoh. Ya, Baik. oke. Refleksinya. Ini saya pakai Zoom yang gratis, jadi tinggal 2 menit ya. Kalau nanti tiba-tiba mati Zoom-nya itu, mohon maaf. Ada 2 menit lagi, silakan. Ada pertanyaan? Tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Tidak ada? Kita tutup ya. Okay, see you for the next meeting. We will meet again in the next meeting. It will be enough for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, saya IN for all ya.